bersama-sama menuntut ilmu, sama-sama mendengarkan tausiah yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Wijayanto, dan beliau alhamdulillah sudah berada di Masjid Al-Hikmah ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama DKM Al-Hikmah dengan Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli, dan insya Allah kegiatan ini juga didukung oleh operasi Masjid Al-Hikmah dan grup tahzir Masjid Al-Hikmah. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa setelah mendengarkan tausiah, insya Allah kita akan sama-sama sarapan bersama di masjid ini. Artinya nanti makannya bukan dalam masjid tapi di Selasa. Sudah disiapkan insya Allah. Dan yang bersedekah untuk sarapan pagi ini alhamdulillah dari Koperasi Masjid Al-Hikmah. Jadi perlu saya sampaikan, di masjid ini sudah ada kooperasinya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota, tinggal daftar saja. Insya Allah setiap keperluan Bapak Ibu yang sekiranya bisa dibantu oleh koperasi, insya Allah ini sangat mudah karena ini koperasi jamaah, koperasi kita semua. Ya. Kemudian sedekah juga dari bapak-bapak grup tahsin Al-Hikmah yang biasa mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran seminggu 3 kali. Hari Selasa online, hari Kamis online, hari Sabtu online. Jadi sekarang sangat mudah dengan teknologi. Jadi tidak ada alasan kaburangan subuhna, ya subuhna kaburangan, ngaji insya Allah bisa karena ngajinya online. Jadi silakan manfaatkan seluruh kegiatan yang ada di Masjid Al-Hikmah untuk kepentingan kita bersama. Karena masjid ini sekali lagi adalah masjid dari kita semua, dibangun oleh kita semua, dan manfaatnya juga insya Allah untuk kita semua. Jadi bapak-bapak sekali lagi silakan yang mau daftar koperasi dengan daftar, mau yang ikutan ngaji silakan tinggal gabung. Insya Allah sekali lagi ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga silaturahim di antara kita. Ya, selain tentu kita memakmurkan masjid ini. Dan yang terakhir pengumumannya, insya Allah pekan depan kami pun mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk hadir di masjid ini. Sama-sama kita akan mendengarkan nasihat minggu depan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu minggu depan pun kami mengundang hadir. Tapi dan insya Allah masjid ini setiap subuh memang jamaahnya banyak seperti ini. Mau ada kajian, mau tidak ada kajian, ada undangan, tidak ada undangan. Insya Allah saya melihat, merasakan bahwa jamaah yang hadir saat ini adalah jamaah yang senantiasa memakmurkan masjid ini. Dan tentu pagi ini ada beberapa jamaah dari DKM itu masjid ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan kita ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh kebaikan dari jamaah sekalian dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah kita akan sama-sama simak, tapi bagusnya nih kayaknya kalau duduknya agak maju Pak, biar yang luar juga bisa ikut masuk sedikit. Ini yang di depan jangan dikosongin, karena yang depan bukan untuk disimpan makanan. Jadi silakan. Kita akan sama-sama simak dan dengarkan nasihat, ya, tausiah
yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wijaya. Kepada ibu-ibu, udah nyaman duduknya belum? Yo, so ayah pimpinan biasa ditinggal sampai yang langsung bikinnya nyari keselin yang dari pagar. Dan ini akan segera dimulai, tapi harus di dan bagi jamaah yang mau berinfak dan infak pagi ini kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada di pengungsian, yaitu saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsinya Gunung Semeru. Ya, insya Allah sekali lagi bagi jamaah yang pagi ini berinfak, infaknya kita salurkan untuk korban bencana Gunung Semeru. Cek bapak-bapak, Ustaz, saya pohon tuh bawa duit, udah pakai sarungnya tuh pakai saku. Insya Allah tim Netek Peduli nanti akan standby di sini beberapa jam setelah kajian. Jadi bapak-bapak tinggal pulang dulu ke rumah untuk ngambil uang kalau lupa. Ustaz, bukan lupa, can aya duitnya. Saya mah tara nyimpen uang cash di imah ge. Nah, gesek we transfer. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah, ya. Selagi bisa bersedekah. Ya, kalau kita alhamdulillah Pak nikmat tiap hari bisa tidur nyenyak, ya, dingin, masuk ke rumah pakai selimut. Saudara-saudara kita di pengungsian saat ini sangat membutuhkan bantuan kita. Maka mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan nanti oleh Bapak Ibu sekalian benar-benar menjadi sedekah yang bermanfaat dan digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan segala hormat kepada Bapak Ustadz Wijayanto, waktu dan kesempatan saya persilakan. Agak merapat ke depan aja gitu, ambil sunnahnya. Ibu para sahabat, kalau taklim selalu merapat sampai kalau ada daun yang jatuh kita akan jatuh ke lantai, tapi di para pundaknya para sahabat karena selalu merapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hafidhu ala suratul bardain dahwal jannah. Wa qawaidan man salaka tariqan ya nabi subhanahu sahala tariqan ila jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'tuhinakahum turidu zinatal hayati dunya wa tuti man akhwana qallahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furta. Sallallahu
Al-Azim Rasul Karim Manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mulai, apakah suara saya cukup terdengar, termonitor dengan baik? Ibu-ibu masih agak ramai di atas, apa suara saya cukup jelas? Alhamdulillah. Saya takutnya, jadi cukup jelas Ibu? Ya, yang di atas cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, ya. Untuk bapak-bapak jelas ya. Saya itu kalau mau ngecek suara standar di seluruh Indonesia ini, jawabannya bisa standar kalau saya cek dengan pertanyaan saya. Ibu, suara saya jelas? Kalau jelas jawab dengan sejujur-jujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu yang di atas setuju dengan poligami? Bapak-bapak yang di bawah setuju dengan poligami? Yang di bawah? Bapak-bapak di atas itu banyak. Udah, ini mau ngecek suara. Poligami bukan dibahas, itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak salah saya sudah kali kedua di Masjid Al-Hikmah ini. Meskipun yang pertama saya kesini tidak seindah dan semegah itu, tapi masya Allah hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang cerdas di mata Allah. Rasulullah bersabda, kalau memperhatikan ini sabda Rasulullah kalau bersabda nggak pernah bohong, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, muhtar. Nabi itu nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah ngeprank. Yang biasa bohong itu orang Palembang namanya Herianti, anaknya Akiditio. Konon katanya mau nyumbang COVID 2 triliun. Tapi saya tunggu sampai hari ini saya belum dapat. Jangan-jangan sudah untuk bangun Al-Hikmah ini. Rasulullah bersabda luar biasa, orang yang al-gayis atau al-mikyas, orang yang cerdas di hadapan Allah, bukan profesor, doktor, bukan, tetapi orang yang dzikrul maut dan istiqdat untuknya. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuknya. Maka yang di hadapan saya, masya Allah, ini adalah orang-orang yang cerdas. Para guru-guru saya, para ulama saya, imam masjid, masya Allah, DKM Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan soliditas semuanya, masya Allah, ini adalah orang-orang cerdas di hadapan Allah. Pertama, ini apresiasi yang luar biasa. Sholat subuh ini diistimewakan sekali karena Rasulullah bersabda, orang yang menjaga sholat jamaah subuh, sholat di dua kedinginan. Ulama menyebutkan dua kedinginan itu ada yang mengatakan subuh dan asar, ada yang mengatakan subuh dan isya. Setelah berjamaah, maka surga menunggunya sebelum kita memasuki. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang-orang munafik dulu paling malas untuk datang di sholat subuh dan isya. Kenapa? Karena masjid Rasulullah itu dulu 9 tahun tanpa penerangan sama sekali. Makanya orang munafik jarang sekali ke Masjid Nabawi, karena toh Nabi gak lihat. Karena dulu orang munafik itu kalau sholat malas dan nyuruhun hanya supaya bisa dilihat, karena gelap. Dan Rasulullah ada kebiasaan sebelum imami selalu menengok barisan, soft, dan siapa yang gak hadir akan ketahuan. Kecuali subuh dan isya karena gelap. Karena Rasulullah dulu itu kalau subuh gak pernah dilihat matahari, kalau asar selalu dilihat oleh matahari. Beda dengan jamaah Masjid Al-Hikmah. Subuhnya sudah kelihatan matahari, asarnya sudah gak kelihatan sama matahari. Ini kita semua. Maka
ketika pertama kali orang-orang Majusi masuk Islam, sholatnya bawa obor karena gelap. Karena dulu orang Majusi, orang-orang Persia itu dulu ada obor di dalam. Maka begitu bawa obor, Rasulullah lihat, sholat kok nyembah api, sholat kok nyembah api. Kemudian turun surat Az-Zumar ayat 3. Tolong MC-nya saya dibacakan dong. Ini ada Quran Az-Zikr. Zumar 39. Ini Bapak Ibu semuanya, ada Quran hafalan yang Masya Allah cukup praktis, dibacakan, cukup nyaman. Az-Zikr ini Az-Zikr ini kepanjangan dari dulu ada Al-Banat. Oh ya Pak, enggak pernah menghafal Quran itu tiga ini. Al-Banat ada Cordova, terus ini disempurnakan ada untuk murojaahnya. Nanti Ustaz Tabiah akan menyampaikan tentang mohon maaf Quran ini sangat pas dengan klasifikasi yang bagus, warna-warni, enak dipandang dan enak dipegang dan tangible dan kantongnya. Ini karena untuk murojaahnya kantong di sana. Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Ayat 39. Az-Zumar kok depan. Az-Zumar itu agak belakang. Surat ke-39 ayat 3. Tolong saya dibacain sebentar. Terjemahannya saya nggak apa-apa. Ala lillahi dinul khalis. Allah hanya menerima orang-orang yang beragama kalau dia bebas dari syirik. Masalah syirik ini masalah yang sangat sensitif Bapak Ibu semua. Ketika Rasulullah menasihati Zaid, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa, itu istri saya. Tapi dadanya menor, gak apa-apa. Tapi cerewet, mentel, bawel, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngetutan, kileran, ngantukan. Gak apa-apa. Punya istri ngantukan itu paling gak nyaman. Pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu langsung 4 pertanyaan paling kejawab 2. Mau kemana nih? Mau ke mall? Mau beli apa? Baru 2/4 anu billahi taufik. Sama dengan ibu-ibu ini kalau nggak saya cek terus, jangan-jangan saya masih di sini, yang di atas sudah sampai Sidratul Muntaha. Begitu dimulai taklim langsung cari sadaran, langsung bismika Allahumma ya Allah bismika. Udah ketemu? Ustaz? Ayat ketiga ya Ustaz? Iya, ayat ketiga. Mikrofonnya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Allah hanya menerima orang yang beragama kalau bebas dari syirik. Ketika Zaid tanya, bagaimana kalau kamu punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa, itu saja. Kemudian ketika dadanya menor semuanya gak menyenangkan, gak apa-apa, itu saja. Bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, baju kamu beliin, rumah kamu bikinin, tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil hasil dengan orang lain, kalau punya anak hasil dengan lain, oh kurang ajar ya Rasul. Saya talak 762 kali, gak 3 kali, kurang ajar, itu bukan istri saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istri. Maka la tusrik billah, inna syirka wa dzulmun adzim. Jangan sekali-kali kita beragamanya ada syirik, karena syirik ini adalah kedzaliman yang paling besar. Karena di hadapan manusia dengan di hadapan Allah beda. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, halo? Halo? Masih hidup kan? Sudah mau serius ini sampai masalah. Nunduk tapi ya berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Bapak Ibu kalau ada
di sini ini ada orang nyuri motor dengan menyembah batu. Kira-kira yang dipolisikan, yang dikriminalkan, yang dimasukkan penjara, yang mencuri motor apa yang menyembah batu? Tapi bagi Allah yang tidak diampuni dosanya yang mana? Kurang ajar. Fasilitas air, udara, semuanya gratis diberi oleh Allah, tapi yang disembah lantai. Yang ngasih gaji Honda kerjanya kepada Yamaha. Kurang ajar kan? Maka jangan. Ini maka Rasulullah melihat ada sholat kok bawa obor, bawa api. Makanya Allah menegaskan Allah hanya menerima orang-orang yang ibadah tanpa syirik. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali ke dukun saja, sekali berbuat syirik ke dukun, sholatnya berapa hari kan itu? 40 hari. Padahal tidak Jumatan 3 kali saja sudah dianggap kafir. Kalau 40 hari apa itu? Kafirun. Kemudian lanjut. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, ketika Rasulullah melihat orang sholat bawa api, bawa obor, ditanya orang-orang musyrik tadi, karena ini syirik kalau pakai api, pakai itu. Sholat kok nyembah api, sholat nyembah api. Begitu ditanya Rasulullah, kok nyembah api? Terus orang musyrik tadi berkata, dengerin, orang musyrik mau berkata. Maksudnya ayatnya itu loh. Coba diulangi. dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata. Jadi orang-orang yang cari pelindung selain Allah, orang yang syirik tadi berkata. Ini dengerin, ini mau berkata ini orang musyrik ya. Ya. Kami tidak menyembah mereka. Saya tidak menyembah api, saya tidak menyembah api. Ini hanya untuk liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ya, lanjut. Melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Saya itu enggak nyembah api ya Rasulullah. Saya itu tetap menyembah Allah, cuma lewat api ini supaya lebih mendekatkan saya. Maka kata Nabi, ini karena enggak ngerti, tidak begitu, enggak boleh begitu. Ingat, karena Nabi itu baik. Maka diselesaikan dulu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Rasulullah itu baik karena ini nggak ngerti, masih punya api, ada api ketika sholat. Dan sebetulnya sampai hari ini ada orang yang ibadah itu pakai lilin, pakai api, pakai patung, pakai gambar ini, gambar itu. Maka Rasulullah boleh pakai api, tapi jangan disembah, jangan untuk perantara, jangan ada wasilah. Karena kalau Rasulullah itu ngimami, Rasulullah tidak menghadap kita, tapi Rasulullah menghadap Allah, sama-sama menghadap kiblat. Maka boleh pakai api, tapi hanya untuk penerangan. Maka sejak saat itu Masjid Nabawi ada manaro. Naro itu api, manaro tempat api. Sampai sekarang ada 9 menara di situ. Manaro. Sampai di Indonesia kalau bikin masjid dibuatlah menara. Dari kata manaro tempat api. Tapi di Indonesia itu tempat speaker, maka harusnya bukan menara tapi speaker. Itu tempat neon, jadi meneono. Harusnya seperti itu. Inilah, mohon maaf, karena Allah tidak mau dimati diduakan. Nah itu Ka'bah untuk apa? Ka'bah bukan untuk disembah. Wong dulu sholat pertama itu menghadap kemana sih? Pertama kali sholat menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Baru turun surat Al-Baqarah 142 suruh pindah ke Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya di sini tidak perlu dibikin Ka'bah di depannya. Maka kita pergi kemana-mana nggak usah bawa Ka'bah. Ka'bah ditaruh di depan sholat nggak perlu. Karena Islam anti antropomorfisme, tidak ada simbol-simbol ketuhanan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kembalikan orang-orang munafik awal-awal dulu
kenabian tidak pernah datang di sholat subuh. Maka Masya Allah, sholat subuh ini dimuliakan. Bahkan dapat 2 catatan, malaikat malam dan malaikat siang bergiliran dua-duanya melaporkan kebaikan. Jadi double laporannya. Malaikat malam melaporkan orang yang baik, insya surga dulunya. Malaikat siang juga sudah mencatat. Jadi dia absen 2 kali. Masya Allah biasa. Dihitung lembur, Jadi banyak bonus. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah mengatakan sebagaimana tema yang diminta hari ini, jadilah al-qayyis, bagaimana kita menyebut kematian yang baik. Karena semua orang pasti akan mati. Mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Banyak orang katakan hidup sekali, enggak, hidup itu 2 kali. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa enggak ada yang nyambung sama sekali. Kalau ayat enggak ada yang nyambung, kalau nyanyi aja nyambung. Kesana kemari mencari alamat palsu, ya tahu masalah. Dulu kamu itu mati, kemudian dihidupkan, habis hidup dimatikan, habis mati dihidupkan. Mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Maka kata mati itu jumlahnya sama dengan kata hidup di dalam Al-Quran. Kata mati 145 kali, kata hidup di dalam Al-Quran juga 145 kali. Dan hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Kita sudah pernah mati, kemudian sekarang dihidupkan, maka tinggal nunggu kematian yang kedua dan kehidupan yang kedua. Monggo, siapa yang mau mendahului silakan. Tetapi semua orang tidak tahu ada 3 misteri. Ada 3 misteri mengenai kematian. Ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 1 awqat, 2 amkan, 3 asbab. Sampai hari kiamat orang tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, dan apa penyebab kematian. Awqat sampai hari kiamat tidak ada tahu kapan mati. Dan untuk manusia tidak tahu kapan matinya. Sebab kalau manusia tahu kapan matinya, tidak ada dinamika kehidupan. Karena setiap ketemu di Masjid Al-Hikmah, kapan mati, Pak? Oh, kurang 3 tahun. Saya kurang 2 tahun. Wah, saya kurang 2 bulan. Oh, saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang cerah. Diajak makan enak, gak usah, gak mau mati. Disuruh minum teh, gak mau mati. Bismillah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga senang, karena bisa nyebarkan undangan, bisa broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, Cius tunggu, Masya Allah. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana? Mau ke kuburan? Cari ambulan. Ngapain? Mau mati? Kurang 2 jam. Tapi pasti. Dan untuk mati itu gak urut abjad. Karena kalau urut abjad, yang mati pertama A. Anbiya. Ini Anbiya. A. Terus B, Bapak, Budi, O. 3C, Chandra, 3D, DD. 3E, Endang. W lama, Wijayanto lama. Tapi nggak mesti, bisa saja dari Z, bisa nggak? Dari Zainal, dari Zulkifli, bisa nggak? Tapi seringnya dari A, seringnya. Dari Ali bin Ilham, Ali Jaber, akhirnya Ali bin Ilham juga AA dulu, baru nanti bapak-bapak semuanya baru W. Tapi pasti. Untuk itu catatan ini penting. 1, dia tidak tahu awqat. 2, tidak tahu amkan. Sekarang baca surat Luqman ayat terakhir ketika 4. Luqman surat ke-31 dan 34. Kalau ngitung uang cepat sekali, tapi kalau
buka ayat lama. Browsing sebentar yang ada handphone. Lain kali kalau mau kajian itu beli paket datanya yang 33 ya bisa untuk browsing sebentar. Ayo. Ayat yang terakhir ya. ya. Masya. Iya, inallah ya. Masya Allah. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلمهم الكتاب إذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلمهم الكتاب إذا عقب إن الله عنده Terjemahnya? Iya. Iya, langsung terjemahnya aja. Masya Allah, barakallah. Bismillah. Allah hanya ilmu syah, ya terus Allah semua yang gaib itu di mata Allah ada 5 di situ coba. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat sampai hari kiamat tidak ada yang tahu. Dan dia yang Karena menurunkan saya hujan. pernah ditanya itu tentang tanggal 2 bulan 2 2002 yang ramal itu sudah mati lah. Namanya Mama Loren. Katanya tidak terjadi. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Jadi kalau ada orang menentukan tanggal sekian dan sekian itu mohon maaf itu bohong, itu hoax. Satu hari kiamat, yang kedua Dan dia yang menurunkan hujan. hujan ini kuasa Allah. Kalau boleh buat dibikin Bandung ini nggak usah hujan 5 tahun. Terus Arab Saudi hujan terus 5 tahun jadi hutan belantara. Ini jadi padang pasir terus bawahnya banyak minyak. Nggak ada yang bisa menguasai hujan. Terus Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. yang dalam rahim ibu tidak ada tahu tentang anak ini. Artinya tahu laki perempuannya tapi nggak tahu karakternya, nggak tahu kaifiatnya. Kalau bisa menguasai bayi, tolong saya pesen bayi yang hidungnya 3, yang kupingnya 4, yang matanya juga 4, jadi nggak dari belakang kelihatan. Nggak ada yang bisa. Semua orang tidak bisa menguasai bayi. Terus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. apa yang akan terjadi besok pagi tidak tahu, Nabi saja tidak tahu. Makanya Rasulullah pernah, mohon maaf, itu perang Uhud kena tanggal giginya. Kalau tahu nggak usah jadi perang. Tidak ada satu pun. Terus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. di bumi mana dia akan mati. Belum lama ada lelang kuburan bagus di Medan. Gara-gara pas satu keluarga punya kapling kuburan juga bagus mau untuk kuburan, tapi sekeluarga itu semuanya hilang jenazah.